إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Persoalan domir ya. Domir ini sangat penting untuk dikuasai sebelum kita lanjutkan ke dalam pembahasan ini. Bapak Ibu sekalian, domir yang sudah dipelajari ada berapa? Pertama, domir rofa munfasil. Yang kedua, domir nasab munfasil. Yang ketiga, domir rofa muttasil. Nah, kita akan coba bacakan ya, sambil diresapi kembali tentang domir orang laki-laki. Huma mereka dua orang laki-laki. Mereka lebih dari dua orang laki-laki. Dia seorang perempuan. Mereka dua orang perempuan. Mereka lebih dari dua orang perempuan. Insyaallah. Kemudian anta apa artinya? Kamu seorang laki-laki. Antuma bisa kalian lebih dari dua orang laki-laki. Anti kamu seorang perempuan ya. Antuma lagi kalian dua orang perempuan. Antunna kalian lebih dari dua orang perempuan. Ana saya berlaku untuk saya laki-laki maupun saya perempuan. Nahnu kami atau kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, domir rofa munfasil di dalam kalimat berkedudukan sebagai apa? Sebagai mubtada. Nanti kita lihat ya, kita akan praktek insyaallah bagi ini ke dalam surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mudah-mudahan tersampaikan semuanya. Mubtada, afwan ya, ada sedikit ralat dari Anda. Jadi mubtada itu secara makna adalah isim. Ini yang harus diingat secara istilah nahwu ya. Al-mubtada'u ismun yaqa'u fi awalil jumlati. Mubtada itu adalah isim yang terletak di awal apa? Kalimat. Nah, ini mubtada ya, secara makna di dalam ilmu nahwu. Isim yang terletak di awal kalimat. Jadi kalau misalkan kita mengingat makna mubtada, kata kuncinya adalah terletak di awal kalimat. Berarti domir rofa munfasil itu merupakan sebuah isim ya, yang terletak di awal kalimat. Karena yang namanya domir atau kata ganti itu termasuk isim. Istilahnya jika ada isim utamanya domir yang terletak di awal kalimat namanya mubtada. Kebayang Bapak Ibu sekali lagi. Domir itu isim, fi'il atau huruf? Isim. Jika ada isim terutama domir yang terletak di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Jadi mubtada itu sebuah kedudukan ya di dalam kalimat. Gitu. Nah, kita coba praktekkan. Contohnya misalkan di dalam sebuah kalimat kul ya, titik dua, katakanlah dua Allahu. Ya, kita tidak bosan-bosan pakai contoh ini karena supaya langsung ya kita coba ke ayat. Kul huwallahu
Nah, kita perhatikan. Bapak Ibu, huwa itu domir apa tadi namanya? Domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil adalah apa? Isim yang terletak di awal kalimat. Nanti kedudukannya namanya mubtada. Ya, mubtada ya bisa kita katakan dia subjek. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini fungsi dari domir rofa munfasil. Jadi kalau mubtada itu adalah berupa kedudukan, ya, kedudukan dalam kalimat. Nah, rinciannya apa mubtada itu? Sebuah isim, ya, namanya domir yang terletak di awal kalimat. Kalau misalkan mau dikasih pendekatan, ya subjek ya, yang diterangkan. Jadi subjek ini kan kalau secara apa penjelasan subjek itu apa yang diterangkan, ya. Iya. Nah, begitu barangkali ya. Nah, kemudian lagi contohnya, misalkan ana misalkan yang mudah dulu ya, ana Muhammad. Nah, ana kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Kita tulis nanti. Kalau kita belajar baca kitab begitu, oh ana mubtada. Kenapa kita bisa tahu anak ini mubtada? Karena dia adalah isim utamanya domir yang terletak di awal kalimat. Gitu. Pendekatannya adalah subjek. Subjek itu apa? Yang diterangkan. Saya itu siapa? Saya itu adalah Muhammad. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti baca kitab, yang pertama dicari adalah kedudukannya. Nanti kedudukan ini jelaskan. Contoh mubtada. Mubtada itu apa? Oh, isim utamanya domir yang ada di sini yang terletak di awal kalimat. Begitu, Bapak Ibu ya. Kemudian setelahnya ada domir nasab munfasil. Bagaimana domir nasab munfasil? Iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Baik, sahabat. Kemudian contohnya, apa contohnya yang sering kita dengar? Nah, itu aja ya. Nah, kalau tadi apa kedudukannya sebagai mubtada, kita hapuskan. Yang penting Bapak Ibu paham gitu. Oh, fungsinya kalau domir rofa munfasil itu sebagai mubtada. Nah, sekarang contohnya apa? Iyaka ya. Iyaka na'budu. Nah, ini kita ambil penggalannya saja ya. Iyaka na'budu. Nah, iyaka kedudukannya sebagai apa, Bapak Ibu? Kalau domir rofa munfasil sebagai mubtada di dalam kalimat. Kalau domir nasab munfasil sebagai apa kedudukannya? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa sih Bapak Ibu? Objek ya. Nah, ini adalah maf'ul bih ya, kedudukannya objek yang dimaksud di sini. Jadi maf'ul bih itu objek. Nah, gitu. Jadi hanya kepada Allah kami beribadah, gitu ya. Jadi hanya kepadamu di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih ya. Kenapa kita bisa tahu ini adalah maf'ul bih? Karena berupa domir nasab munfasil ya. Kalau di dalam ayat yang lain apa? Iya ya farhabun. Iya ya farhabun. Farhabun itu takut ya. Hanya kepada pula farhabun. Farhabun ya. Farhabuna. Kata Allah di dalam sebuah ayat, iya ya farhabun. Hanya kepada pula kalian itu apa?
takut. Ya. Nah, berarti di sini iya ya sebagai apa? Kedudukan katanya sebagai kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih itu apa? Oh, objek. Kenapa kita tahu dia maf'ul bih? Karena berupa domir nasab munfasil. Gitu. Baik ya. Satu lagi apa kemarin teh? Domir rofa muttasil. Ya. Domir rofa muttasil. Domir rofa muttasil ada berapa? Kalau di buku totalnya ada berapa? Rumusnya 14 ya. Dan kita baca Bapak Ibu, ikuti ada fa'ala fa'ala fa'alu. Coba Bapak Ibu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, jadi untuk yang domir rofa mutasil itu adalah dia kenapa disebut mutasil Bapak Ibu? Karena domirnya atau kata gantinya bersambung ya dengan apa? Dengan fi'il madhi, dengan kata kerja lam faul. Kita tuliskan. Pertama apa? Fa'ala. Nah, pertanyaan Anda begini Bapak Ibu, fa'ala. Nah, kalau misalkan kita tanya domirnya mana? Mana domirnya Bapak Ibu? Ada bentuknya kan? Nggak ada. Jadi gimana ini? Berarti betul huwa, tapi sudah baku ya, huwanya tersembunyi. Jadi setiap fi'il madhi jika tidak ada bentuk domirnya, maka domirnya apa tersembunyi. Apa yang tersembunyinya? Huwa. Itu ya, dia tersembunyi. Kemudian kita lihat fa'ala ditambah huma jadi apa Bapak Ibu? Kan nggak boleh fa'ala huma kan? Mereka berdua telah berbuat, laki-laki. Boleh nggak? Nggak boleh dia. Tapi gimana fa'ala tambah huma jadi fa'ala. Gitu. Jadi di sini humanya diganti apa? Alif. Gitu ya. Kemudian setelahnya apa lagi? Fa'ala tambah hum. Nah, kita ganti ini ya. Boleh nggak kita mengatakan mereka laki-laki telah berbuat? Fa'alahu boleh? Nggak boleh. Harusnya gimana? Fa'alu. Jadi hum di sini nanti diganti ya. Hum di situ diganti menjadi apa? Menjadi apa? Fa'alu. Fa'alu. Ya. Terus setelahnya apa? Kita selesaikan yang goibnya. Fa'ala. Nah, fa'ala ada tidak domirnya Bapak Ibu di sini? Apa domirnya? Ini bukan domir ini, bukan domir mutasil. Nah, jika tidak ada bentuknya, maka kemungkinan besarnya apa? Tersembunyi. Apa yang tersembunyinya? Iya. Jadi fa'alat itu artinya dia seorang perempuan telah berbuat. Karena tidak ada bentuknya, ia tersembunyi. Ya. Terus kemudian fa'alat. Nah, kita lihat fa'alat. Ini kan untuk dia ya. Nah, kalau kita tambahkan huma gimana? Fa'alat plus huma gimana? Nah, berarti nanti ceritanya bagaimana? Huma ini tetap diganti menjadi alif. Tapi cara bacanya bukan fa'alat tapi fa'alat. Jadi nanti baca gini Bapak Ibu, apa fa'alat. Bukan fa'alat bukan, tapi fa'alat. Oke, begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ya,
Fa'ala lagi ini. Dasarnya kan fa'ala semuanya ya. Plus hunna. Jadinya gimana? Fa'ala plus hunna. Kan nggak boleh kita mengatakan mereka perempuan telah berbuat itu fa'ala hunna. Bukan fa'ala hunna, tapi apa? Nah, hunnanya diganti menjadi nun. Gimana jadinya? Fa'alana. Bukan, tapi fa'al. Nah, ini nanti jadi sukun ya. Fa'al. Nah, begitu. Ya. Nah, kita artikan fa'ala apa artinya? Dia seorang laki-laki telah berbuat. Kemudian fa'ala ada alif. Mereka dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'alu mereka lebih dari dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'alat hiya berarti dia seorang perempuan telah berbuat. Fa'alata mereka berdua perempuan telah berbuat. Fa'alna mereka lebih dari dua orang perempuan telah berbuat. Nah sekarang sebutkan mana domir rofa mutasilnya. Kalau yang nggak ada bentuknya jangan disebut karena dia nggak disebut mutasil ya, itu pengecualian. Jika tidak ada bentuknya seperti ini, tidak ada bentuknya yang terlihat, maka itu dikecualikan. Nah jadi khusus yang huwa dan ia ini tersembunyi. Skip Bapak Ibu ya, jadi skip. Nah, berarti domir rofa mutasil dimulai dari fa'ala. Mana domir rofa mutasilnya? Alif. Fa'alu. Mana domir rofa mutasilnya? Wow. Fa'ala tidak. Fa'alata. Mana domir rofa mutasilnya? Alif. Fa'alna nun. Bapak Ibu, biar apa kita belajar ini kemarin? Biar apa kita tahu alif, waw, alif, nun, biar apa? Biar kita tahu apa? Bahwa domir rofa mutasil ini berkedudukan sebagai fa'il. Apa fa'il itu? Pelaku. Jadi Bapak tahu nih, fa'ala pelakunya siapa di sini? Mereka dua orang laki-laki. Taunya dari mana Bapak Ibu? Dari alifnya. Fa'alu mereka lebih dari dua orang laki-laki telah berbuat. Siapa pelakunya di sini? Mereka. Cirinya apa? Wow. Fa'alata. Mana pelakunya? Mereka dua orang perempuan. Cirinya dengan apa? Alif. Fa'alna. Mana pelakunya? Nun. Iya, begitu. Ya, jadi semua yang Anda lingkari termasuk yang itu ya, itu adalah berkedudukan sebagai fa'il, pelaku ya di dalam kalimat. Jadi yang mutasil ini yang terlihat bentuknya alif, waw, nun, alif. Nah, adapun yang tersembunyi itu dua, ada wa dan iya. Tapi persamaan mereka semua adalah sama-sama berkedudukan sebagai fa'il, pelaku di dalam kalimat. Ustaz, hari ini teh kalimat, Ustaz. Ini teh kalimat, coba Bapak ada yang tanya. Bapak-bapak, jika anak tanya fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini kalimat atau kata Bapak Ibu? Kalimat atau kata? Ada yang bilang kata, ada yang bilang kalimat. Mana yang tepat? Kan ada fa'il, ada pelaku. Berarti kalau ada fa'il, ini teh sebetulnya secara, makanya kenapa Ana bilang Bapak Ibu, ingat kalau ada alif nun, ya termasuk buahiyah yang tersembunyi, itu berkedudukan sebagai fa'il. Nah, berarti hukum asal jika sudah ada fa'il atau pelaku, itu sudah sempurna kalimatnya. Makanya artinya tadi dengarkan Bapak Ibu, fa'ala, dia laki-laki telah berbuat, itu sudah jadi satu kalimat sebetulnya. Ya, sudah jadi satu kalimat. Makanya kalau kita misalkan kita terapkan ya di dalam
Contoh misalkan, ini kan masih rumus ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa terapkan nih. Zahaba. Apa zahaba itu artinya? Nah, zahaba. Anak ingin tanya, kalau pergi itu kata kerja bukan? Kata kerja. Waktunya di sini apa? Lampau. Makanya namanya fi'il madi. Zahaba itu zahaba itu telah pergi. Nah, pertanyaannya gini, kita tadi sudah belajar rumus fa'ala itu dua. Ada fa'il. Pelakunya siapa yang telah pergi? Dia seorang laki-laki. Tapi adakah bentuknya? Nggak ada. Berarti domirnya itu tersembunyi. Domir rofanya tersembunyi. Oke, lanjut. Kemudian, Anda tulis lagi misalkan, ya, di sini ya, di bawah. Zahaba. Nah, zahaba, coba. Sama, zahaba telah pergi. Zahaba telah pergi. Tapi siapa yang telah pergi di sini? Mereka dua orang laki-laki yang telah pergi itu. Si fa'ilnya atau pelakunya. Cirinya dengan apa? Dengan alif. Lanjut lagi sekarang. Zahabu. Zahabu. Nah, zahabu betul telah pergi. Tapi yang telah perginya siapa? Pelakunya siapa yang telah pergi? Mereka. Cirinya dengan apa? Dengan wawu. Begitu. Ya. Lagi Bapak-bapak, tiga lagi ya. Zahabat. Nah, zahabat telah pergi, tapi siapa yang telah pergi? Dia seorang perempuan. Domir apa? Iya, tapi tersembunyi. Ya. Jadi kaidah yang sudah mutlak ketika huwa dan dia ini memang tersembunyi. Kenapa? Karena si domirnya tidak ada bentuknya, tidak terlihat, gitu ya. Lanjut ya. Zahabat, kemudian zahabata. Zahabata. Siapa yang telah pergi di sini Bapak Ibu? Pelakunya dua orang perempuan. Mereka. Cirinya dengan apa? Alif. Udah sempurna ini kalimatnya. Dia laki-laki telah pergi. Ini udah sempurna ya. Terus terakhir, zahabata, zahabna. Zahabna. Kalau zahabna, siapa yang telah pergi di sini? Iya, mereka. Cirinya dengan nun. Nah, yang Anda lingkari ini namanya domir rofa muttasil. Sebagai apa di dalam kalimat? Sebagai fa'il. Kita biar tahu nih Bapak Ibu ya, pelakunya siapa yang telah pergi, gitu kan? Nah, terakhir Bapak Ibu, kita ganti contohnya. Tadi kita pakainya apa? Zahaba. Ya, zahaba. Kita ganti misalkan dengan contoh lain ya. Kita ganti misalkan. Bapak Ibu, contoh lain ya. Kola. Apa arti kola itu? Telah berkata. Nah, kola ini telah berkata. Siapa yang telah berkata? Dia laki-laki. Taunya dari mana? Nah, inilah huwa. Ustaz, nah kola Ustaz. Kola. Fa'ala. Loh, beda rumusnya. Nah, asalnya kayak gini Bapak Ibu. Kola. Asalnya kola. Ini teh biar mudah dibaca jadi kola. Ya. Kola Umar Ibnul Khattab. Apa kola Umar Ibnul Khattab? Kola ya. Jadi kola asalnya kola. Nah, kola itu yang telah berkatanya siapa? Dia. Nah sekarang Anda tambahkan alif. Kola. Nah, ini siapa yang telah berkata?
Taunya dari mana Bapak Ibu? Dari Ali. Di Al-Quran sering dengar kata ini Bapak Ibu. Qalu. Apa qalu? Siapa yang telah berkata di sini? Mereka. Cirinya dengan apa? Wow. Qala, qalu. Terus qala Aisyatu radhiyallahu anha. Qala. Nah, kalau qalat siapa yang telah berkata di sini? Dia perempuan. Domirnya apa yang tersembunyi? Iya. Ya, qalata qalata. Mereka dua orang perempuan telah berkata. Cirinya dengan apa? Mereka berdua Ali. Terus terakhir gimana? Qawalna atau apa? Tidak, tapi nanti kulna. Ya. Ini mah Bapak Ibu jangan ini ya. Ini mah contoh dulu aja. Kita fokusnya di alifnya. Alif, waw, alif, ya, nun. Kulna, siapa telah berkata? Mereka lebih dari dua orang perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di Al-Quran ada alif, waw, alif, nun, ya. Ada ta, tumatu, ti, tumatuna, tuna. Nah, itu namanya dhamir rafa muttasil, berkedudukan sebagai fa'il, ya, atau pelaku. Nah, itu Bapak Ibu ya. Memang yang rada tricky ini sih kata anak ya, selama anak belajar ini harus hafal ya, hafalkan. Gitu Bapak Ibu ya. Mangga ditanyakan dulu kalau ini, kalau apa masih apa ya, masih hawar-hawar gitu, gimana ini lagi? Coba sekali lagi anak tanya Bapak Ibu, kenapa kita harus mengetahui bahwa fi'il madi itu ada domirnya? Apa nama domirnya? Domir rofa muttasil. Jadi dalam fi'il madi itu kata kerja lampau. Ada domirnya, namanya domir muttasil yang kayak gini-gini nih, alif, waw, alif, nun, ya. Dikecualikan dua yang tersembunyi. Biar apa Bapak Ibu kita belajar ini? Biar tahu ya. Biar tahu apa fa'ilnya. Jadi biar tahu pelakunya, bahwa di dalam sebuah fi'il madi itu ada fa'ilnya, ada pelakunya. Kita tahu dari mana fa'il pelakunya? Dari domir muttasilnya. Ini namanya domir muttasil. Ya. Kalau kita sudah tahu domir muttasilnya, ya, domir rafa muttasilnya, maka kita tahu apa pelakunya, gitu, ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu dia 3 domir, ya. Ya. Isim harus. Ya. Mau itu isim zat itu masih ingat Bapak ya, yang bisa dirasa, bisa dilihat. Contohnya misalnya al-kitabu alal maktabi, buku itu ada di atas meja. Nah, jadi al-kitab di situ sebagai mubtada. Ya, boleh. Secara asal di depan. Tapi kalaupun nanti harus ditukar, itu juga bisa. Tapi itu nanti disyaratkan lagi, nanti ada syarat-syarat harus gimana gitu. Kan kalau misalkan bukunya al-kitabu alal maktabi, buku itu ada di atas meja. Nah, kalau nanti mau ditukar, biasanya cara bacanya bukan alal maktabi al-kitabu, bukan, tapi alal maktabi kitabun, gitu. Jadi kalau ditukar nanti si alif lamnya hilang, Pak, dipindahin ke belakang, maka jadinya alal maktabi kitabun, gitu. Tapi secara asal Bapak Ibu, mubtada itu ada di awal, gitu. Itu posisinya, ya. Itu Bapak Ibu, ya, gimana itu? Gimana?
Iya. Iya, fa'alat. Oh, Masya Allah. Iya. Iya, nanti itu ada lagi pembahasannya. Jadi untuk yang moduli nanti kan ada ya fulu, ya fulan, ya fuluna, ya fulu, huwa, tetap huwa, huma, hu, tetap. Jadi ya. Oh iya iya betul. Tetap ya. Iya, gitu. Jadi yang iya iya. Jadi yang perubahan yang pernah kita pelajari fa'ala yaf'ulu fa'alan memang untuk muzakkar semua, untuk yang dia semua di situ. Tapi nanti kalau dipecah masing-masing nanti kayak gini, nanti terlihat fa'ala itu untuk dia laki-laki, pas nanti dipecah jadi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alan fa'alan fa'alana, jadi itu terlihat jelas untuk dia, untuk perempuan, untuk laki-laki perempuan, terus untuk yang mereka, untuk yang nanti semua dijabarkan kepada. Kebayang Bu sampai sini? Belum, ya. Insya Allah ya. Ya. Kenapa? Apa itu? Oh ya, semantik ya. Itu ada doa, tulisannya sama ini. Ya. Yang satu adalah oh. Iya, iya. Sebetulnya bukan adin sih Pak. Kalau utang itu adain, dain. Ya. Tulisannya sama, dal, ya, nun. Tapi yang satu adin agama, adain itu artinya utang, dainun. Ya. Beda. Ya. Akarnya beda ya. Dari apa akarnya? Dana, yadinu. Dana yadinu. Dain. Nah, din. Itu di tasrif lanjutan. Dana yadinu. Masdarnya apa ya? Dain ya. Atau dinar ya. Dinar kayaknya. Sama nanti kalau ini fa'alu kalau yang sekarang ya fulani fuluna afulu tafulani ya sama. Nanti dua alif wawu tetap sama. Jadi Bapak Ibu dhamir rofa mutasil berlaku pada fi'il madi, mudhari, amr, nahi. Berlaku ya. Baik. Lanjut dulu ya. Kita praktek ya. Surat Al-Ikhlas dulu. Surah Al-Ikhlas. Sudah punya Bapak Ibu handout-nya? Sudah ya. Al-Ikhlas dan nanti dilanjut lagi hari Selasa ya, hari Selasa. Tapi kita ada waktu 20 menit lagi, kurang lebih mungkin 15 menitan. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, surah Al-Ikhlas. Anda bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah Bapak Ibu ya, kita cari mana isim, mana fiil, mana huruf ya. Baik Bapak Ibu, bi apa bi itu? Nggak boleh bi, al-ba'u. Sebutkan nama aslinya ya. Al-ba'u dibacanya di sini. Ini apa Bapak Ibu? Dengan isim fiil huruf. Beneran. Huruf Bapak Ibu, huruf ya. Nanti kita tanya satu-satu kayaknya. Kita bareng-bareng kita latihan dulu ya. Al-ba'u dibacanya bi, apa ini isim fiil huruf? Huruf. Bi itu dengan isem, nama dengan nama isem. Apa nama itu? Isim. Nama itu adalah isim, ya. Nah,
Kebayang Bapak Ibu, isim di sini bukan kata benda ya, tapi isim ini nama, dengan nama. Lafzul jalalati Allahi. Coba isim fi'il huruf isim. Tahu isim dari mana Bapak Ibu? Nama yang paling ma'rifah, nama paling agung ya Allah. Ciri-ciri isimnya apa di situ? Alif lam, terus kasroh. Ada dua ciri ya. Ada alif lam, ada kasroh. Isem di situ cirinya apa? Ciri isim atau kata bendanya? Kasroh. Jadi isem di situ nama ya, bukan isem bukan dengan kata benda, tapi dengan nama Allah. Nama itu isim ya. Cirinya kasroh. Allahi isim. Cirinya apa? Alif lam dan kasroh. Ar-Rahmani isim fi'il huruf isim. Cirinya apa? Cirinya kasroh. Cirinya ada alif lam apa? Qamariyah, syamsiyah. Kan dibacanya syamsiyah mah dilebur ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah itu alif lam syamsiyah. Ar-Rahimi isim fi'il huruf. Cirinya alif lam kasroh. Jadi masya Allah. Kul, katakanlah isim fi'il huruf beneran, katakanlah fi'il kan perintah ya, perintah apa? Fi'il. Kul, katakanlah ya, fi'il ya. Ciri fi'ilnya ada di sini. Kul itu diketahui dari artinya, yaitu apa? Katakanlah. Kul, katakanlah gitu ya. Nah, fi'il ya, itu fi'il apa namanya? Amr, perintah. Kul, katakanlah ya. Huwa isim apa Pak? Tadi sudah dijelaskan, isim domir apa? Rofa munfasil, rofa mutasil. Rofa munfasil. Huwa itu ingat Bapak Ibu, domir rofa munfasil. Sebagai apa di sini kedudukannya? Sebagai mubtada. Mubtada itu subjek ya. Apa mubtada itu? Mubtada itu apa? Isim yang ada di awal kalimat. Ya, isim yang ada di awal kalimat. Isimnya isim apa ini? Domir. Isimnya isim domir. Domir apa? Domir rofa munfasil. Nah, ini istilahnya harus dihafal Bapak Ibu ya. Karena pas baca kitab begitu nanti. Isim apa ini? Isim domir. Domir apa? Nanti disebut kalau ada tandanya apa? Ya. Domir rofa munfasil. Baik. Nastamir, kita lanjut. Kul, sekali lagi kul apa? Fi'il apa? Amr ya, perintah. Kul katakanlah. Huwa isi fi'il huruf isim apa? Domir apa? Rofa munfasil. Sebagai apa kedudukannya? Sebagai mubtada. Mubtada itu apa? Isim yang ada di awal kalimat. Gitu ya. Allahu lafzul jalalah, isim, ciri isimnya alif lam. Ahadun isim, ciri isimnya tanwin. Katakanlah dialah itu siapa? Allah yang Maha Esa. Allahus Samadu. Allahu lafzul jalalah. Isim fi'il huruf isim. Ciri isimnya alif lam. As-Samadu isim fi'il huruf isim. Ciri isimnya alif lam. Lam huruf apa? Huruf nafi. Nafi. Lam itu menafikan, negasi. Lam yalid, dia itu tidak melahirkan, tidak berketurunan. Berarti yalid apa? Fi'il, tidak melahirkan, tidak berketurunan. Ini fi'il ya, termasuk kata kerja yalid. Waw, al-waw apa? Isim fi'il huruf
huruf ya, dan dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Berarti lam sama huruf ya, huruf nafi, negasi. Yulad apa yulad? Sama fiil ya. Jadi kalau ada sebuah kata yang datang setelah lam, itu fiil. Pasti dia fiil ya. Dan sukun lam yalid wa lam yulad. Nah, wa sama ya. Al-wawu wa itu di situ huruf, la huruf ya, huruf negasi. Yakun fiil. Tadi Anda sampaikan setelah lam itu pasti fiil. Yakun itu apa artinya? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yakun itu tidak diartikan di sini ya, tidak diartikan. Jadi langsung artinya walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya kufuwan, sesuatu yang setara ya, kufu kan ya, dan tidak ada baginya seorang pun yang setara. Walam yakun lahu, walam yakun. Bapak Ibu kadang kata yakun itu kadang-kadang nggak diterjemahkan ya. Kenapa Ustaz nggak diterjemahkan? Karena pada hukum asal kana itu ada istilah nanti kana, yakunu, yakun itu kadang nggak diterjemahkan. Apa ya, gaya bahasa sih ya, lebih ke gaya bahasa. Kalimatnya ada kana yakun ya. Lahu apa lahu? La huruf bagi, untuk ya. Hu apa hu? Isim apa? Ini isim domir. Domir apa? Nanti kita belajar ya. Namanya domir jar bil. Hu teh ibu ini domir jar ya. Nanti kita belajar domir jar mutasil bil harfi, belum belajar. Kufuwan isim fil huruf isim, cirinya apa? Tanwin. Kufuwan setara ya artinya. Ahadun apa ahadun? Isim fil huruf isim, ciri isimnya tanwin. Itu Bapak Ibu ya. Nah begitu, itu surat Al-Alif. Itu teh baru dicari isim fiil, belum dijelaskan per kalimat kedudukannya apa ya, belum sampai sana. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, satu lagi deh Bapak Ibu ya. Kita baca surat Al-Falaq. Al-Falaq ya. Nah, langsung masuk ayat pertama ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul apa qul? Isi fi'il huruf fi'il. Sama ya, qul fi'il. Katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Fi'il isi huruf fi'il, aku berlindung bi, kepada Rabbnya waktu subuh. Apa bi itu? Bi huruf ya. Bi huruf. Rabbi kasroh dia, isim kepada Rob, atau yang kepada yang mengatur, yang menguasai. Al-falaqi waktu subuh. Al-falaqi isim fil huruf isim, cirinya apa? Alif lam ada kasroh ya. Min apa min? Huruf ya. Min itu dari min syarri, apa syarri? Kejelekan, kejahatan. Syari kasroh isi fil huruf isim. Ma itu isim. Kita belum belajar ya. Itu tuh kata sambung Bapak Ibu. Itu kata sambung. Jadi dari segala, ma itu segala arti, dari segala syarri ma, dari segala kejahatan. Khalaqo yang telah khalaqo nih Pak Bapak Ibu, khalaqo isi fi'il huruf fi'il. Ibu Bapak ingat fi'il itu ada 3, ada madi, ada mudhari, ada amr, empatnya sama nahi. Waqoba fi'il apa? Fi'il madi. Rumusnya apa? Fa'al. Waqoba mana domirnya?
huwa tersembunyi. Berarti waqaf itu apa? Domirnya huwa ya. Dari segala kejahatan khalaqa ya, dari segala kejahatan khalaqa yang telah ia ciptakan. Kenapa kita bilang ia di situ? Dia, kenapa dia? Karena domirnya huwa tersembunyi apa di dalam khalaqa ya. Telah menciptakan. Siapa yang telah menciptakan? Dia itu siapa? Allah gitu. Nanti penerapannya. Jadi khalaqa rumusnya fa'ala. Domirnya adalah domir huwa tersembunyi. Dia di situ siapa yang telah menciptakan? Allah gitu ya Bapak. Nah, itu barangkali ya sedikit dulu. Nanti sisanya kita akan bahas ayat ketiga, 4, 5. Nanti kita lanjutkan ke surah An-Nas ya. Nah, mungkin itu ya untuk pagi hari ini. Silakan, mungkin ada waktu kita bertanya, tanya jawab silakan. Iya, ahad itu menunjukkan esa tunggal ahad. Kalau hari ahad, jadi kadang-kadang satu kosakata, tapi kadang beda makna. Apa mungkin ada keterkaitannya? Sama. Kalau hari biasanya ada alif lam, al-ahad, yaumul ahad, al-ahad. Kalau esa ahadun, gitu biasanya ya. Apakah kenapa Pak? Bukan. Ahad itu bukan kata esa. Dia sudah baku. Ahad ada kata dasarnya. Iya. Ada nggak ya? Nggak bisa, dia udah nggak bisa dikembangkan ya. Ya, nanti mungkin kita coba teliti ya, apakah ada berkaitan dengan apa? Ya. Nah, misalkan ya. Yakun ya, bukan, dia nanti istilahnya belum belajar, ada istilah muta'alliq belum. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kata yakun lahu kufuwan ahad gitu ya. Ya, nanti Anda cari ya, bagus pertanyaannya Pak Beni, apakah ada berkaitan dengan kata ahad hari dan hari esa dan hari ahad ya. Bagus itu ya, bahan penelitian ya. Gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, terus semangat ya. Dan memang istilah-istilah akan terus ketemu sampai jilid ketiga. Kalau Bapak Ibu lanjut ke jilid keempat, jilid kelima, semuanya terus bertemu istilah ya. Tapi Bapak Ibu ya, kalau kita belajar agama sekarang ya, dikasih istilah-istilah itu bagus, jadinya ilmiah. Jadi Bapak Ibu menentukan sesuatu itu dengan apa istilah-istilahnya, rumus-rumusnya gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar tahu kholaqo itu dia, tapi nggak bisa ngejelasin gitu. Kholaqo itu dianya gimana? Ada huwa tersembunyi gitu. Nah, itu menunjukkan apa Pak? Dia itu yang telah menciptakan. Makanya huwa kholaqo rumusnya fa'ala gitu ya. Ya Bapak Ibu gitu ya. Cukup ya. Kita ketemu lagi hari Selasa. Ya gimana? Oh iya, beda. Jadi ahad itu bisa seorang pun, bisa esa, bisa tunggal maknanya. Jadi nanti diterjemahkan gimana konteksnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sesuatu pun atau seorang pun yang kufuwan, yang setara. Ya, jadi ahad lah hanya mutlak esa, tidak harus bisa maknanya apa, seorang pun, bisa sesuatu pun gitu ya.
Jadi nggak harus esak ya. Jadi untuk menerjemahkan nanti bagaimana konteks di dalam kalimat yang kita baca. Nah, Bapak Ibu, begitu kurang lebih ya. Mohon maaf, semoga Allah mudahkan untuk kita terus dapat terus belajar ya. Semoga Allah senantiasa memberikan pemahamannya. Bapak Ibu, ada sedikit faidah ya, ada sedikit faidah yang Anda dengar dari kajian kitab Khulasatul Ta'dzibul Ilmi, bahwasanya masalah futur itu lagi loyo dalam belajar itu memang pengaruh dengan taufik dari Allah. Jadi kalau Anda lagi dari drop gitu ya, memang itu butuh taufik, butuh banyak memohon pertolongan. Memang semakin kita naik pembelajaran, semakin kencang pula angin. Semakin kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai gini Bapak Ibu, anak bisa, pas di luhur, wah, anjong bisa ini jatuh ini khawatir, mundur di tengah pelajaran. Maka teruslah memohon taufiknya kepada Allah Azza wa Jalla, karena agar apa? Setiap pembelajaran itu kita berharap apa? Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami apa yang kita pelajari ya. Jadi jangan lupa kata Nabi apa? Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah atas yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah ya. Memohon pertolongan kepada Allah wala ta'jiz. Jangan lemah. Dia pas kita ngerasa lemah, cepet Pak minta tolong. Karena kadang-kadang kesusahannya bikin kita mundur gitu ya. Banyak-banyak memohon pertolongan kepada Rabbul Alamin. Nah, nakhafi ya. Nakhatim di doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.